Kelima guru Tao itu terkesiap pada saat yang sama, keterkejutan tampak jelas di wajah mereka. Seorang Dewa Tao betulan membunuh seorang guru Tao bintang 2 hanya dengan satu pukulan. Bagaimana ini mungkin? Mereka akhirnya menyadari monster macam apa yang mereka hadapi. Lu Yun mengabaikan keterkejutan mereka. Dia melangkah maju lagi, mengaktifkan 1,2 juta sel abadinya dengan kekuatan penuh. Tubuhnya memancarkan cahaya seperti matahari yang terik, dan dia bergegas menuju 5 Master Dao yang tersisa. Ayo kita pergi bersama, bunuh dia. Kelima guru Tao itu ketakutan. Mereka tahu bahwa mereka bukanlah tandingan Lu Yun jika mereka bertarung sendirian, dan hanya dengan menggabungkan kekuatan mereka dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Guru Tao yang ada di barisan terdepan meraung dan memanggil senjata kekaisaran abadinya, sebuah kapak hitam pekat raksasa, dan menebasnya ke arah kepala Lu Yun. Jejak penghinaan terpancar di mata Lu Yun, dan kecepatannya malah meningkat bukannya melambat. Dia sebenarnya tiba lebih dulu dan memegang gagang kapak raksasa itu. Apa? Sang guru Tao merasa ngeri. Dia merasa seolah-olah senjata kekaisaran abadinya tersedot oleh gunung dan tidak bisa bergerak sama sekali. Lu Yun mencibir, mengerahkan tenaga dengan tangannya, membalikkan kapak raksasa itu, dan menghantamkannya dengan keras ke kepala guru Tao itu. Ledakan. Dengan suara keras, kepala dan tubuh guru Tao itu meledak seketika, berubah menjadi kabut darah di langit. Hanya sedikit dari roh dan jiwanya yang sebenarnya tersisa, gemetar di udara. Lu Yun meniup lembut lagi, seakan-akan melenyapkan jiwa sejatinya, jiwa dan jalan surga, namun pada kenyataannya dia menggunakan sihir tertinggi dari seni pedang terpadu agung untuk menyembunyikan kekuatan seni intersepsi pedang, mencegat, memurnikan dan melahapnya. Ini, 4 Master Dao yang tersisa benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lu Yun begitu kuat hingga ia bisa membunuh 2 Dao Master bintang 2 semudah memotong melon dan sayuran. Ketakutan dan keputusasaan menyerbu hatiku bagai air pasang. Mereka mengerti bahwa mereka mungkin tidak punya cara untuk melarikan diri hari ini. Sekalipun kau berhasil kabur kembali, kau tak akan pernah tertangkap. Kalau dia tetap bersama Suolisi tanpa bukti kesetiaannya, dia pasti sudah mati. Aku toh akan mati juga, jadi sebaiknya aku bertarung sampai mati. Bunuh dia, bahkan jika aku mati, aku akan membawanya bersamaku. Keempat Dewa Dao menjadi murka dan memanggil senjata kekaisaran abadi mereka untuk menyerang Lu Yun. Di Pulau Dewa yang sunyi, di dalam istana yang megah. Kaisar Dewa kuno duduk tinggi di singgasana, matanya dalam, seolah dia bisa melihat menembus segalanya. Lu Yun adalah anak yang berbakat dengan keberuntungan dan potensi yang besar. Masa depannya tidak terbatas. Dia teringat adegan saat dia memanggil Lu Yun belum lama ini. Lu Yun menerima warisan jalan waktu dan ruang di Pulau Dewa terpencil, yang sangat mengejutkannya. Untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Lu Yun, dia secara khusus memberi Lu Yun beberapa petunjuk tentang praktiknya tentang jalan waktu dan ruang. Jika Lu Yun belum memulai jalan menyatukan seni pedang, dia bahkan pasti ingin menerima Lu Yun sebagai muridnya. Dapat dilihat betapa Kaisar Dewa kuno menghargai Lu Yun. Menurutnya, menjalin hubungan baik dengan Lu Yun akan sangat bermanfaat bagi para dewa kuno. Saya berharap dia dapat kembali hidup-hidup dari medan perang luar angkasa. Kaisar Dewa kuno mendesah pelan, sedikit kekhawatiran tampak di matanya. Medan perang di alam semesta sangatlah berbahaya, bahkan seorang guru Tao pun berisiko terjatuh. Di medan perang kosmik, Lu Yun bertarung melawan 4 Master Dao sendirian, dan pemandangannya sangat intens. Keempat guru Tao itu seperti orang gila dan bertekad untuk membunuh Lu Yun dengan segala cara. Segala macam kekuatan magis yang dahsyat mengalir ke arah Lu Yun seperti badai. Sosok Lu Yun berkelebat, dan dia mampu menangani serangan intensif itu dengan mudah. Kadang-kadang ia menggunakan seni waktu dan ruang untuk mendistorsi waktu dan ruang serta menghindari serangan, kadang-kadang dia mengayunkan tinjunya untuk menghancurkan serangan Taois itu, kadang-kadang ia menggunakan seni penyadapan pedang untuk melahap roh sejati, jiwa dan jalan surgawi sang Taois. Keempat guru Tao itu bagaikan anjing gila, mengaum dan menyerbu ke arah Lu Yun. Mereka tahu mereka tidak dapat lolos dari kematian hari ini, jadi mereka mencobanya, mendorong kekuatan mereka hingga batas maksimal, dan benar-benar mencapai tingkat Master Tao bintang 3. 4 cincin dewa seperti pilar raksasa turun dari langit, menghalangi semua rute mundur Lu Yun, dan menyusut dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, berniat untuk menghancurkan Lu Yun menjadi bubuk. Namun, Lu Yun hanya tersenyum menghina. Menghadapi serangan yang cukup membuat takut seorang guru Tao bintang 2 biasa, dia tetap tidak tergerak dan membiarkan pilar-pilar raksasa cincin dewa mengelilinginya. Tepat saat pilar raksasa itu hendak menutup, kekuatan mengerikan meletus dari tubuh Lu Yun, bagaikan letusan gunung berapi atau runtuhnya alam semesta. Cahaya keemasan itu langsung menyelimuti keempat Master Dao, dan disertai teriakan melengking, pilar raksasa itu runtuh. Cahaya keemasan itu memudar, dan Lu Yun masih berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, pakaiannya berdesir. Tubuh keempat guru Tao itu telah berubah menjadi debu, hanya menyisakan 4 roh gemetar yang mengambang di udara. Ampuni, Tuan Lu Yun, tolong ampuni nyawaku. Jiwa yang tersisa dari salah satu guru Tao memohon belas kasihan dalam ketakutan, saya bersedia tunduk padamu dan melayanimu seperti anjing atau kuda. Jiwa yang tersisa lainnya mengabaikan harga dirinya dan berteriak sekeras-kerasnya, Tuan Suolisi. Selamatkan aku, selamatkan aku. Teriakan minta tolong itu bagaikan guntur yang meledak di hati Lu Yun. Tatapan matanya tajam ketika dia menatap jiwa yang tersisa yang meminta pertolongan, dengan niat membunuh yang bahkan lebih kuat. Dia membelot keras alien, mengkhianati alam semesta yang kacau, dan sekarang dia sudah putus asa, dia masih ingin memohon belas kasihan. Lu Yun mencibir dalam hatinya.
Orang-orang ini tidak lagi memiliki kualifikasi untuk menjadi makhluk di alam semesta yang kacau. Karena kamu telah memilih untuk berkhianat, bersiaplah menanggung konsekuensinya. Nada bicara Lu Yun dingin, tanpa belas kasihan. Dia meniup dengan lembut, tindakan yang tampaknya tidak penting, tetapi mengandung kekuatan yang merusak. Keempat jiwa yang tersisa bagaikan lilin yang tertiup angin dalam sekejap dan lenyap sepenuhnya antara langit dan bumi. Di kejauhan, sang guru Tao yang tengah bertarung sengit dengan si Potian, begitu pula si Potian dan sang Shaoxian yang menyaksikan pertarungan tersebut, semuanya menyaksikan pemandangan yang menggemparkan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Membunuh 4 penguasa Dao Bintang 2 dengan satu gerakan, kekuatan semacam ini tidak pernah terdengar. Master Tao yang sedang bertarung dengan si Potian sudah ketakutan dengan gaya bertarung si Potian yang mematikan. Sekarang melihat kekuatan Lu Yun yang mengerikan, dia semakin ketakutan. Wajahnya pucat dan jiwanya gemetar. Dia tidak peduli lagi dengan tanda kesetiaan itu, lalu berbalik dan lari. Si Potian dan sang Shaoxian benar-benar tercengang, menatap Lu Yun dengan tatapan kosong bagaikan patung tanah liat atau ukiran kayu, mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Lu Yun perlahan-lahan menarik kembali cahaya sel-sel abadinya, tetapi tubuhnya masih memancarkan kilauan warna-warni dari seni pedang terpadu yang agung, seperti dewa yang turun ke bumi. Dia merasakan kekuatan yang melonjak dalam tubuhnya dan cukup puas dengan kekuatan tubuh pedang abadi. Tampaknya medan perang kosmik ini adalah tempat yang baik untuk pelatihan dan penempaan. Matanya menyapu medan perang dan melihat guru Tao melarikan diri dari si Potian. Senyum dingin muncul di bibir Lu Yun, sosoknya berkelebat, dan dalam sekejap, dia muncul di hadapan guru Tao. Ingin melarikan diri, suara Lu Yun sedingin suara yang berasal dari Netherworld. Sang guru Tao sangat ketakutan sehingga ia berusaha sekuat tenaga mengerahkan tenaga dalam tubuhnya untuk melarikan diri dari setan yang menakutkan ini. Namun, di hadapan Lu Yun, perjuangannya tampak tak berdaya. Lu Yun hanya melambaikan lengan bajunya dengan ringan, dan sosok Tao itu pun terhapus seperti terhapus oleh penghapus, lenyap sepenuhnya di antara langit dan bumi tanpa meninggalkan jejak apapun. Tatapan mata Lu Yun menyapu seluruh medan perang, dan tekanan tak terlihat menyebar. Kedua belah pihak dalam pertempuran, baik pengkhianat maupun pejuang dari Chaos Universe, merasakan tekanan yang menyesakkan. Mereka menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan menatap ke arah Lu Yun dengan ngeri. Sebuah area kosong yang luas muncul di tengah medan perang, seolah-olah telah dibersihkan oleh kekuatan tak terlihat. Di ujung lain medan perang, Suolisi menyaksikan pertempuran itu dengan dingin. Pandangannya tertuju pada Lu Yun, dan sedikit kesuraman melintas di matanya. Dia telah memperhatikan Lu Yun sejak lama. Dari penghinaan awal hingga ketakutan saat ini, tingkat pertumbuhan Lu Yun telah jauh melampaui harapannya. 7 penguasa Dao. Dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar membunuh 7 penguasa Dao. Sulisi bergumam pada dirinya sendiri, dengan nada tidak percaya dalam suaranya, bakat dan potensi anak ini ternyata di atasku. Api kecemburuan berkobar hebat dalam hati Sulisi. Dia tidak dapat menerima bahwa seorang anak laki-laki yang tidak dikenal dapat memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Dia mengepalkan tangannya, kukunya menancap dalam kedagingnya, dan diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia harus menghancurkan Lu Yun sepenuhnya. Kabut di mata Sulisi dengan cepat berubah menjadi kebencian yang sesungguhnya. Dia tersenyum sinis, suaranya serak seperti ular berbisa yang menjulurkan lidahnya. Anak ini, kita tidak bisa membiarkannya hidup. Ayo, bunuh dia. Para pengkhianat di belakangnya telah lama terkikis oleh energi gelap dan telah kehilangan akal sehatnya. Mereka meraung bagaikan binatang buas dan menerkam Lu Yun. Makhluk-makhluk dari sisi gelap alam semesta, dengan berbagai bentuk dan penampilan yang mengerikan, juga ikut bergabung dalam pengepungan. Di kubu Chaos Universe, 2 pemimpin Tao bertempur sengit dengan musuh. Ketika mereka melihat Lu Yun begitu berani, harapan tiba-tiba menyala di hati mereka. Anak baik, aku tidak menyangka dia begitu kuat. Salah seorang guru Tao yang berbadan kekar dan berjanggut lebat berteriak kegirangan, sepertinya kita bisa bertahan sampai Kaisar Jilu Dao mendukung kita. Seorang guru Tao lainnya, dengan tubuh ramping dan mata tajam, juga mengangguk dan berkata, ya, kekuatan anak ini sungguh tak terduga. Bajingan Suolisi itu berkata bahwa Kaisar yang terlupakan menghapus ingatan Kaisar Tao pembantaian ekstrim. Menurutku itu omong kosong, Kaisar Tao pembantaian ekstrim pasti tertunda oleh sesuatu. Akan tetapi, sebelum mereka bisa bahagia lama-lama, mereka melihat anak buah Suolisi menyerbu ke arah Lu Yun bagaikan air pasang, dan hati mereka pun tiba-tiba tenggelam. Oh tidak, anak ini dalam bahaya. Guru Tao berjanggut itu berseru, kita harus mendukungnya. Kedua pria itu segera meninggalkan musuh di depan mereka dan ingin bergegas untuk mendukung Lu Yun, tetapi dihalangi oleh Sulisi. Ingin menyelamatkannya, kau harus melewatiku dulu. Sulisi tersenyum sinis, dan sebilah pedang hitam pekat muncul di tangannya. Pedang itu terbungkus dalam energi gelap pekat, memancarkan aura yang mendebarkan jantung. Sang guru Tao berjanggut itu berteriak, Sulisi, kau gila, kau sedang menggali kuburmu sendiri. Gila, hahaha, Sulisi tertawa terbahak-bahak, aku sudah gila sejak lama. Kalian orang-orang bodoh tidak tahu seberapa kuat kekuatan sisi gelap. Begitu aku melahap kekuatan Lu Yun, aku akan menjadi penguasa baru alam semesta. Setelah berkata demikian, dia menghunus pedangnya dan bertarung dengan sengit melawan kedua guru Tao itu. Pada saat ini, Lu Yun dikepung. Hampir 40 atau 50 prajurit tingkat penguasa Dao, ditambah makhluk kosmik sisi gelap yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan ini cukup untuk menghancurkan sebuah planet kecil. Energi yang mengerikan itu melonjak bagaikan air pasang, menghantam area tempat Lu Yun berada, dan ruang itu mulai terdistorsi dan berubah bentuk.
Para penguasa Dao lainnya di kubu Chaos Universe begitu ketakutan oleh pemandangan mengerikan ini hingga mereka tidak berani melangkah maju. Meskipun mereka ingin membantu, mereka hanya bisa menghela nafas putus asa menghadapi situasi yang begitu mengerikan. Sang Shaoxian dan si Potian bahkan lebih cemas. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menerobos blokade musuh dan mendukung Lu Yun, tetapi terus-menerus dipukul mundur. Kakak Lu Yun, tunggu sebentar, si Potian meraung, matanya merah, tampak seperti orang gila. Sang Shaoxian juga cemas dan berkeringat, tetapi dia tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak dapat mendekati Lu Yun, apalagi membantunya. Sial, apa yang harus kulakukan? Dia mengatupkan giginya, merasa tidak berdaya. Lu Yun dikelilingi di tengah, seperti perahu kecil di tengah badai, yang bisa terbalik kapan saja. Serangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti tetesan air hujan, tetapi dia berdiri teguh, memancarkan cahaya warna-warni yang cemerlang, seperti dewa abadi. Bajingan, kalian pikir kalian bisa membunuhku? Suara Lu Yun datang dari tengah kelompok pertempuran, dengan sedikit nada meremehkan dan mengejek. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Hancurkan untukku. Cahaya pedang yang sangat menyala-nyala tiba-tiba meletus dari tengah-tengah kelompok pertempuran, menghancurkan para pengkhianat di sekitarnya dan makhluk-makhluk kosmik sisi gelap seperti ciptaan dunia. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, memotong semua yang ada di sekitarnya. Kemanapun energi pedang itu menjangkau, entah itu pengkhianat atau makhluk kosmik sisi gelap, semuanya hancur dan berubah menjadi debu. Di kejauhan, Su Lixi yang tengah bertarung sengit dengan dua orang Master Tao, melihat pemandangan ini dan senyum di wajahnya langsung membeku. Dia menatap apa yang terjadi di depan matanya dengan rasa tidak percaya, matanya dipenuhi rasa takut dan putus asa. Cahaya yang menyilaukan itu meledak seperti supernova, langsung menelan semua yang ada di sekitar Lu Yun. Ketika cahaya memudar, sebagian besar pengkhianat dan makhluk kosmik sisi gelap yang awalnya berkumpul rapat telah menghilang, hanya menyisakan beberapa anggota tubuh yang patah dan kabut hitam yang mengepul. Di tengah kehancuran, sosok Lu Yun berdiri diam, seperti dewa abadi. Di belakangnya, tampak sosok yang tinggi dan agung menjulang, dikelilingi cahaya menyilaukan yang membuatnya mustahil untuk memandangnya secara langsung. Sosok itu hanya mengembuskan napas pelan, lalu aliran udara berisi energi pedang tertinggi terbentuk, menelan semua puing lengan patah yang tersisa dan roh sejati yang masih hidup di sekitarnya. Jalan pedang penembak jitu, Sang Shaoxian, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh dengan keterkejutan, tidak disangka dia bisa berlatih jalan pedang penembak jitu sedemikian rupa, ini benar-benar tidak pernah terdengar. Si Potian juga berdiri di sana dengan linglung, dan butuh beberapa saat baginya untuk kembali sadar. Dia menelan ludahnya dan berkata, kakak Lu Yun, monster macam apa dia? Kekuatan melahap ini tidak hanya bersifat merusak, tetapi juga mengubah kekuatan musuh menjadi nutrisinya sendiri, mengisi kembali konsumsi, dan meningkatkan kultivasi. Lu Yun tampak tenang, seolah semua ini sesuai harapannya. Dia telah menghadapi situasi yang lebih berbahaya dan musuh yang lebih kuat sebelumnya. Bagaimana mungkin pemandangan ini mampu menggerakkan hatinya? Setelah menelan selesai, ada area kosong di sekitar Lu Yun. Dia perlahan mengangkat pedang di tangannya, dan cahaya warna-warni mengalir di pedang itu, seperti bintang-bintang terindah di alam semesta. Dia melirik musuh yang tersisa, dan lengkungan dingin muncul di sudut mulutnya. Selanjutnya, saatnya untuk mengantarmu pulang. Sebelum dia selesai berbicara, sosok Lu Yun berubah menjadi aliran cahaya, bergerak di antara kelompok musuh. Pedang itu berkelebat, dan setiap ayunan merenggut beberapa nyawa. Dia bagaikan pendekar pedang yang tiada taraf, menari di lautan mayat dan darah, merenggut nyawa musuh-musuhnya. Para pengkhianat dan makhluk kosmik sisi gelap itu rapuh seperti semut di depan Lu Yun dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka melarikan diri dengan panik, namun tidak dapat lolos dari kejaran Lu Yun. Kemanapun energi pedang pergi, jumlah musuh berkurang tajam, dan suara ratapan terdengar silih berganti, bagaikan nyanyian neraka yang sedih. Saat pertempuran berlangsung, aura Lu Yun menjadi semakin kuat, dan ia menyerap semakin banyak energi sisi gelap. Jumlah sel abadi di tubuhnya terus meningkat, dan kekuatannya terus meningkat. Di kejauhan, Su Lixi yang tengah bertarung sengit dengan dua orang guru Tao, menyaksikan anak buahnya dibantai oleh Lu Yun. Senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh ketakutan luar biasa dan api kecemburuan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Su Lixi meraung dalam hatinya. Awalnya ia mengira bahwa ia sudah pasti menang, tetapi sekarang ia merasa sangat gelisah. Dia menyadari bahwa jika dia membiarkan Lu Yun melanjutkan, rencananya akan gagal total, dan apa yang menantinya adalah hukuman kejam dari kaisar yang terlupakan. Memikirkan hal ini, Su Lixi tidak bisa lagi tenang. Tiba-tiba dia mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan 150 lingkaran cahaya dao surgawi tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Separuhnya bersinar dengan cahaya putih normal, sedangkan separuhnya lagi berwarna hitam pekat yang mendebarkan, yang merupakan kekuatan surga dari sisi gelap alam semesta. Aura mengerikan itu menyapu bagaikan badai, dan kekosongan di sekitarnya mulai terdistorsi dan berubah bentuk. Mata Su Lixi berubah menjadi merah darah, memancarkan cahaya dingin. Suatu kekuatan spiritual yang gelap dan jahat mengunci Lu Yun seperti belatung di tulang tarsalnya, membuatnya merasa tidak nyaman. Lu Yun, aku ingin kau mati. Suara Su Lixi bagaikan setan dari neraka, penuh kebencian tak berujung dan niat membunuh. Kedua Master Tao yang awalnya bertarung sengit dengan Su Lixi merasakan aura mengerikan yang terpancar darinya, dan raut wajah mereka berubah drastis dalam sekejap. Mereka mundur tanpa ragu-ragu dan menjauh dari Su Lixi, takut terjebak dalam badai yang dapat menghancurkan segalanya.
Orang gila ini, dia sudah benar-benar gila, kata salah seorang guru Tao dengan ngeri, matanya penuh ketakutan. Dao Master yang lain mengangguk dengan rasa takut yang masih ada dan berkata, kekuatan ini telah jauh melampaui lingkup alam Dao Master. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Pada saat ini, Su Lisi telah kehilangan akal sehatnya. Dia hanya ingin membunuh Lu Yun untuk melampiaskan ketakutan dan kecemburuannya. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan aura hitam Dao Surgawi berputar liar, membentuk pusaran hitam besar yang tampaknya menelan seluruh alam semesta. 150 lingkaran cahaya surgawi lengkap. Kekuatan ini 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekosongan di sekitar Su Lisi tampaknya tidak mampu menahan tekanan mengerikan ini dan hancur berkeping-keping, membentuk wilayah yang kacau. Kedua ketua tim, yang satu berada di tahap awal penguasa Dao Bintang 3 dan yang satunya lagi berada di tahap tengah penguasa Dao Bintang 3, kini tampak sangat pucat, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Mereka merasakan ancaman kematian, begitu jelas dan nyata. Sedikit rasa percaya diri yang saya miliki sebelumnya kini telah hilang. Sudah berakhir, guru Tao Bintang 3 tingkat menengah bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh dengan keputusasaan. 3 Master Dao Bintang lainnya di tahap awal menggertakkan giginya dan berbisik, mungkin tidak. Lu Yun mungkin bisa menahannya. Kita hanya perlu menunggu sampai Tuan Ji Lu Dao Emperor. Su Lisi mengabaikan keputusasaan kedua semut itu. Matanya yang merah menatap tajam ke arah Lu Yun, dan seringai kejam tersungging di sudut mulutnya. Lu Yun, bukankah kamu sangat sombong? Sekarang, biarkan aku melihat seberapa sombongnya kamu. Sebelum dia selesai berbicara, sosok Su Lisi menghilang di tempat. Saat berikutnya, dia muncul ke arah di mana Lu Yun bergerak, menghalangi jalan Lu Yun. Aura pembunuh di antara mereka berdua bertabrakan seolah nyata dan menimbulkan riak-riak di angkasa. Mata semua orang tertuju pada 2 orang ini. Su Lisi tidak ragu sama sekali. Lingkaran hitam surga berputar liar, terjalin menjadi jaring hitam besar, menutupi Lu Yun. Jaring Dao surgawi ini mengandung kekuatan penghancur yang cukup untuk mencekik seorang Master Dao Bintang 3 biasa dalam sekejap. Namun, menghadapi serangan yang cukup untuk mengubah warna langit dan bumi ini, sosok Lu Yun berkelebat seperti hantu, dan dia dengan mudah menghindari blokade jaring Dao surgawi. Kecepatannya sungguh luar biasa, bahkan bayangannya pun tidak dapat ditangkap. Pupil mata Su Lisi tiba-tiba mengecil dan hatinya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia mengira dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa menghancurkan Lu Yun, tapi dia tidak menyangka kalau kecepatan Lu Yun begitu mengerikan. Setelah menghindari serangan Su Lisi, Lu Yun tidak memilih untuk melawannya secara langsung. Sebaliknya, ia muncul dengan tiba-tiba dan muncul di ujung lain medan perang, meneruskan memburu makhluk-makhluk kosmik sisi gelap itu. Pedang berkelebat, darah dan daging berterbangan di mana-mana. Makhluk-makhluk kosmik sisi gelap itu bagaikan domba yang harus disembelih di depan Lu Yun, tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Lu Yun melahap energi mereka dan kekuatan surga, dan auranya terus meningkat. Brengsek, Su Lisi meraung dan mengejar Lu Yun lagi. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, Lu Yun selalu lebih cepat darinya, dan dia selalu mampu dengan cerdik menghindari serangannya dan terus meraup nyawa musuh-musuhnya. Kedua pria itu, yang satu mengejar dan yang lainnya melarikan diri, begitu cepat sehingga sulit untuk menangkap mereka dengan mata telanjang. Hanya 2 bayangan kabur yang terlihat berkelebat di medan perang. Akibat tabrakan tersebut cukup untuk menyebabkan ruang itu runtuh. Seorang guru Tao Bintang 1 yang berada di dekatnya tidak dapat menghindarinya dan langsung terhisap ke dalamnya. Tubuhnya hancur dan jiwanya yang sejati musnah. Mundur, semua orang ketakutan dan menjauh dari daerah tersebut, karena takut terjebak dalam badai yang dapat menghancurkan segalanya. Seorang tuan muda dari klan Scorpio yang berada di puncak tingkat Master Dao Bintang 2 bersembunyi di tepi medan perang, menunggu kesempatannya untuk menyerang. Dia adalah pengkhianat alam semesta yang kacau dan membelot ke Su Lisi, tetapi pada saat ini, hatinya dipenuhi rasa takut. Kekuatan yang ditunjukkan Lu Yun jauh melampaui imajinasinya dan membuatnya merasa putus asa. Dia menyadari bahwa jika dia terus tinggal di sini, dia pasti akan mati. Tuan Lu Yun, ampuni aku, ampuni aku. Tuan muda suku Scorpio tiba-tiba berlutut di tanah dan memohon belas kasihan dari Lu Yun dengan suara keras, saya dipaksa. Saya pura-pura menyerah kepada Su Lisi. Saya bersedia menebus kejahatan saya. Dia memegang senjata kekaisaran abadi tingkat atas di tangannya, tetapi pada saat ini, senjata itu seperti besi tua dan sama sekali tidak berguna. Lu Yun berhenti dan menatap tuan muda suku Scorpio dengan mata dingin. Nada suaranya sedingin es pengkhianat. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memohon belas kasihan. Pedang itu berkelebat, dan tuan muda suku Scorpio bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia ditelan oleh energi pedang dan sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Lu Yun menggunakan teknik pencegat pedang untuk mencegat segalanya darinya, termasuk kekuatan surgawinya, senjata kekaisaran abadinya, dan bahkan ingatan dan jiwanya. Para pengkhianat lainnya begitu ketakutan saat melihat hal itu hingga mereka gemetar seperti burung yang ketakutan. Kekejaman Lu Yun membuat mereka merasa sangat ketakutan. Lu Yun membunuh tuan muda suku Scorpio dengan satu pedang, dengan bersih dan tanpa keraguan. Darah pengkhianat itu muncrat keluar, mewarnai kehampaan menjadi merah dan juga mengejutkan pengkhianat lain yang siap bergerak. Ketegangan yang awalnya ada di Chaos Universe akhirnya sedikit reda pada saat ini. Hahaha, senang sekali, senang sekali. Lelaki setengah baya yang berwajah muram itu tertawa terbahak-bahak, seolah hawa busuk yang telah lama terpendam akhirnya terlepas. Anak ini benar-benar monster. Selama dia bisa menahan Su Lisi dan menunggu kedatangan Tuan Ji Lu Daodi, kita pasti akan menang.
Pria gemuk di sampingnya mengerutkan kening, mengusap dagunya yang tebal, dan berbisik, meskipun begitu, Sulisi adalah seorang veteran yang terkenal. Meskipun teman muda Lu Yun kuat, dia masih muda. Aku khawatir, dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi kekhawatirannya terlihat jelas dalam kata-katanya. Tetapi Sang Shaoxian begitu gembira saat ini sehingga seluruh tubuhnya gemetar, matanya berbinar-binar, seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam. Guru Lu Yun, aku benar-benar bertemu dengan penjahat yang tak tertandingi. Ya Tuhan, keberuntunganku sangat bagus. Jika aku mengikuti Guru Lu Yun di masa depan, bukankah aku akan bisa mencapai puncak hidupku? Ia mulai membayangkan masa depan yang indah, seakan-akan ia telah melihat dirinya berdiri di puncak alam semesta, menghadap semua makhluk hidup. Namun, situasi di medan perang berubah dengan cepat. Sulisi mengejar Lu Yun untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Sebaliknya, dia harus menyaksikan anak buahnya dibantai oleh Lu Yun. Dia perlahan-lahan mulai tenang, dan cahaya jahat bersinar di mata merahnya. Karena aku tidak bisa mengejarmu, ayo kita ganti target kita. Dia tidak lagi terobsesi memburu Lu Yun, tetapi mengalihkan perhatiannya ke orang lain dari Chaos Universe. Niat membunuh yang kuat terkunci pada Sang Shaoxian, membuatnya merasa seperti sedang jatuh ke dalam gudang es. Kegembiraan yang baru saja dirasakannya lenyap dalam sekejap, digantikan oleh rasa takut yang menusuk tulang. Mau sembunyi, enggak semudah itu. Sulisi menyeringai, sosoknya berkelebat bagai hantu, dan dia langsung muncul di depan Sang Shaoxian dan menamparkan kepalanya dengan satu telapak tangan. Tuan Lu Yun, selamatkan aku. Sang Shaoxian berteriak putus asa, namun tidak berdaya untuk melawan. Kecepatan Sulisi terlalu cepat, seperti serigala lapar yang menerkam kawanan domba, membantai tanpa pandang bulu di perkemahan Chaos Universe. Teriakan terdengar silih berganti, darah mewarnai tanah menjadi merah, dan situasi yang tadinya agak mereda, berubah tajam menjadi lebih buruk lagi. Tidak bagus, dia mengubah strateginya. Pria gemuk itu berseru, wajahnya berubah pucat, dia ingin memaksa Tuan Muda Lu Yun untuk bertarung langsung dengannya. Semua orang berlarian ke segala arah bagaikan burung yang ketakutan. Namun medan perang ini telah dicakup oleh wilayah Sulisi. Mereka seperti mangsa yang terperangkap dalam sangkar, tidak punya tempat untuk melarikan diri. Yang lebih buruk adalah ada sejumlah besar makhluk kosmik sisi gelap di sekitar mereka, dan mereka diserang dari semua sisi dan situasi mereka genting. Ah, seorang guru tahu bintang satu tidak dapat menghindar dan terkena telapak tangan Sulisi. Tubuhnya meledak seketika dan jiwanya yang sejati musnah. Tidak, jangan, guru tahu bintang dua lainnya dikepung oleh makhluk alam semesta sisi gelap dan akhirnya tercabik-cabik. Itu pemandangan yang mengerikan. Hal yang paling dikhawatirkan pria gemuk itu sebelumnya kini terjadi dengan kejam. Wajahnya pucat dan dia bergumam pada dirinya sendiri, sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Perasaan takut dan putus asa menyebar di antara kerumunan. Mereka menyaksikan rekan-rekan mereka jatuh satu demi satu, tetapi tidak berdaya berbuat apa-apa. Kalau begini terus, Chaos Universe akhirnya akan musnah. Lu Yun tentu saja juga memperhatikan perubahan strategi Sulisi. Dia mengerutkan kening, hatinya penuh kontradiksi. Ia tahu jika ia terus memburu makhluk-makhluk dari alam semesta sisi gelap, makhluk-makhluk lain dari alam semesta yang kacau itu pasti akan mati. Akan tetapi, jika ia berhadapan langsung dengan Sulisi, hasilnya tidak akan dapat diduga. Ada kemungkinan besar kedua belah pihak akan menderita kekalahan, atau bahkan Sulisi akan memanfaatkan kesempatan itu dan membunuhnya sepenuhnya. Sialan, orang ini licin seperti ikan loah. Pria gemuk itu mengumpat sambil menghindari serangan makhluk sisi gelap dengan panik. Dia menyeka darah dari wajahnya, dagingnya yang gemuk bergetar, dan berbalik ke arah pria setengah baya berdarah dingin yang tidak jauh dari situ dan berteriak, Lao Leng, ini tidak akan berhasil. Kita harus menemukan cara untuk menahan anjing gila itu. Pria parubaya berdarah dingin itu memiliki mata sedingin es dan mengayunkan pedang di tangannya. Energi pedang itu begitu kuat sehingga ia membelah beberapa makhluk sisi gelap yang mengepungnya menjadi dua bagian. Dia berkata dengan suara yang dalam, teman Lu Yun sangat kuat, dan dia mungkin bisa melawan Sulisi, tapi sekarang dia hanya peduli dengan perburuan ikan-ikan kecil itu, dan sama sekali tidak peduli dengan nyawa kita. Sialan, apakah orang ini sengaja mencoba menertawakan kita? Pria gemuk itu mengumpat dengan marah. Dia menamparkan makhluk sisi gelap yang menerkamnya, tetapi lengannya tergores oleh cakar tajam makhluk itu dan darah menetes. Sekarang bukan saatnya membicarakan hal ini. Pria parubaya yang dingin itu menggeram, kita harus menstabilkan posisi kita terlebih dahulu, kalau tidak, kita semua akan mati di sini sebelum Lu Yun bisa bergerak. Keduanya berdiri saling membelakangi, membentuk serangan capit untuk menahan makhluk sisi gelap yang mengalir deras seperti air pasang. Meskipun pria gemuk itu gemuk, dia sangat lincah. Dia melambaikan kipas besi besar di tangannya dengan penuh semangat, menerbangkan musuh-musuh yang mendekat. Pria parubaya berdarah dingin itu bagaikan mesin pembunuh yang sedingin es. Saat pedangnya berkelebat, makhluk-makhluk gelap terus berjatuhan. Lao Leng, bagaimana menurutmu, jika kita bertiga bergabung, apakah mungkin untuk membunuh Sulisi, atau menjebaknya? Pria gemuk itu bertanya sambil terengah-engah. Mata pria parubaya yang dingin itu berkedip, dan setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, kekuatan teman Lu Yun tidak terduga. Dengan kita berdua, kita mungkin punya kesempatan. Tapi anak itu suka menyendiri, jadi aku khawatir akan sulit baginya untuk bekerja sama. Kalau anak itu benar-benar tidak mau bekerja sama, aku akan menghemat tenagaku dan bekerja sama dengannya dengan sekuat tenaga setelah dia bergerak. Aku tidak akan pernah membiarkan dia mendapatkan keuntungan. Secercah cahaya melintas di mata lelaki gemuk itu.
Di sisi lain, Suolisi berkeliaran di medan perang bagaikan dewa kematian, merenggut nyawa seseorang dalam setiap serangan. Matanya yang merah mengamati para praktisi dari alam semesta yang kacau bagaikan seorang pemburu yang memilih mangsanya. Sang Shaoxian bersembunyi di balik batu besar, gemetar. Dia menyaksikan kebrutalan Suolisi dengan matanya sendiri dan dipenuhi rasa takut. Baru saja, tatapan Suolisi tertuju padanya sejenak, membuatnya merasa seolah-olah sedang jatuh ke dalam ruang bawah tanah es. Dia tahu bahwa dirinya sedang menjadi sasaran. Tuan Luyun, selamatkan aku, Sang Shaoxian berdoa dalam hatinya, tetapi tidak berani bersuara, karena takut menarik perhatian Suolisi. Suolisi menyeringai dan berjalan menuju target berikutnya selangkah demi selangkah. Dia menikmati permainan kucing-kucingan dan tikus ini dan menikmati ketakutan yang dirasakan mangsanya sebelum mati. Selanjutnya, adalah kamu. Mata Suolisi sekali lagi tertuju pada Sang Shaoxian. Kali ini, dia tidak ragu lagi. Sosoknya melintas dan dia langsung muncul di depan Sang Shaoxian. Sang Shaoxian memejamkan matanya dengan putus asa, menunggu kematian datang. Tuan Luyun, selamatkan aku, teriakan Sang Shaoxian untuk meminta tolong bergema di seluruh medan perang. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba berdiri di depan Sang Shaoxian. Apa yang terjadi? Sang Shaoxian berseru. Si Potian, seorang pria kuat pendiam, yang biasanya tidak suka menonjolkan diri, melangkah maju pada saat ini dan berdiri di depan Sang Shaoxian. Keluar dari sini, semut, jejak penghinaan terpancar di mata Suolisi, dan dia menamparkan si Potian dengan telapak tangannya. Si Potian meraung, dan tubuhnya langsung mengembang, berubah menjadi raksasa lava yang sangat besar, mengeluarkan napas yang membara. Dia membuka lengannya dan perisai lava tebal muncul di depannya. Bakat bawaan, perlindungan lava. Namun, kekuatan Suolisi jauh melampaui imajinasi si Potian. Dia menjatuhkan telapak tangannya, dan perisai lava itu hancur seketika seperti kertas. Tubuh besar si Potian juga terlempar, jatuh dengan keras ke tanah, dan berubah kembali ke bentuk manusia. Batuk-batuk, darah mengucur dari mulut si Potian, dan tubuhnya dipenuhi retakan, seolah-olah akan hancur kapan saja. Si Potian, Sang Shaoxian berteriak ngeri, bajingan sialan, aku akan melawanmu. Si Potian berjuang untuk berdiri, namun terjatuh lemah. Matanya merah saat dia menatap Suolisi, dipenuhi kebencian. Si Potian, teriakan serak Sang Shaoxian tampak tak berdaya di medan perang yang riuh. Dia menyaksikan si Potian terjatuh, tubuhnya seperti porselen pecah, dan darahnya mewarnai tanah di bawah kakinya menjadi merah. Ketakutan menerjangnya bagai air pasang. Bayangan kematian menyelimuti dirinya, membuatnya gemetar seluruh tubuh dan bahkan bernapas pun menjadi sulit. Sampah, kau pikir kau bisa menghentikanku? Suolisi mendengus jijik, menatap Sang Shaoxian yang seperti semut. Apakah kau pikir aku tidak bisa menemukanmu jika kau bersembunyi di balik batu? Ketakutan dan keputusasaanmu bagaikan kunang-kunang di kegelapan malam bagiku, begitu mencolok, begitu nikmat. Sang Shaoxian memejamkan matanya karena putus asa, dia tahu dia sudah tamat. Ia teringat pada hijaunya gunung-gunung dan jernihnya air di kampung halamannya, kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, dan saudara-saudaranya yang telah melalui suka dan duka bersama. Pergilah ke neraka, Suolisi menyeringai, kelima jarinya membentuk cakar, dan mencengkeram kepala Sang Shaoxian. Bajingan, kau tidak akan mati dengan baik. Seluruh keluargamu tidak akan mati dengan baik. Nenek moyangmu selama 18 generasi tidak akan mati dengan baik. Dalam keputusasaan, Sang Shaoxian mengeluarkan keberanian luar biasa dan mengutuk Suolisi. Dia mencurahkan semua kutukan kejam yang dapat dipikirkannya dalam hidupnya, seperti letusan gunung berapi, yang memuntahkan kemarahan dan kebencian yang tak berujung. Suolisi terdiam, sekilas pandangan suram terpancar di matanya. Kutukan Sang Shaoxian tanpa sengaja mengenai titik lemahnya. Dia ditinggalkan oleh sukunya sejak kecil, orang tuanya meninggal, dan dia berjuang untuk bertahan hidup di sisi gelap alam semesta, menderita penghinaan dan penyiksaan. Kenangan menyakitkan ini menjadi luka permanen dalam hatinya. Kamu mencari kematian, Suolisi meraung, niat membunuh terpancar di matanya. Bunuh aku, ayo, bunuh aku jika kau punya nyali. Sang Shaoxian berteriak histeris. Ia tahu bahwa ia akan mati, tetapi sekalipun ia mati, ia ingin bertindak seperti laki-laki dan tidak ingin mengibas-ngibaskan ekornya dan memohon belas kasihan seperti anjing. Cahaya kejam melintas di mata Suolisi, mau mati. Tidak semudah itu, aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Aku akan membiarkanmu merasakan apa itu keputusasaan yang sebenarnya. Dia mencengkeram keras Sang Shaoxian dan mengangkatnya seolah sedang mengangkat seekor ayam. Pada saat ini, cahaya kemasan melesat melintasi langit, disertai fluktuasi di angkasa. Sebuah perahu terbang berbentuk aneh muncul dari udara tipis, menghalangi Suolisi dan Sang Shaoxian. Tuan Luyun, ketika Sang Shaoxian melihat sosok di atas kapal terbang itu, seakan-akan dia telah meraih sedotan penyelamat, dan secercah harapan pun menyala di matanya. Wajah Luyun muram, tatapannya menyapu Suolisi seperti pisau, biarkan dia pergi. Suolisi memandang Luyun dan perahu terbang aneh yang tiba-tiba muncul, dan sedikit keserakahan melintas di matanya. Kecepatan kapal terbang ini begitu cepat sehingga bahkan dia tidak bisa bereaksi. Jika dia bisa mendapatkan kapal terbang ini, posisinya di alam semesta sisi gelap akan semakin kokoh. Luyun, kamu akhirnya muncul. Suolisi menyeringai, memegangi Sang Shaoxian di tangannya seperti boneka kain. Sepertinya kau sangat peduli dengan makhluk kecil ini. Kalau begitu, mari kita gunakan dia untuk membuat kesepakatan. Kau serahkan kultivasimu dan serahkan kapal terbang ini, dan aku akan melepaskannya. Luyun mengabaikan teriakan Suolisi.
Dia melangkah keluar dari kapal terbang, dan dalam sekejap, dia muncul di samping Sang Saoxian dalam sekejap. Dia meraih Sang Saoxian dan menariknya ke belakangnya. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan lembut melingkari Sang Saoxian, menyembuhkan luka-lukanya. Kamu mencari kematian. Su Lixi menjadi marah ketika dia melihat Lu Yun mengabaikannya. Dia menyadari bahwa Sang Saoxian adalah titik lemah Lu Yun, dan selama dia memanfaatkan kelemahan ini, dia bisa memaksa Lu Yun untuk menyerah. Mau kabur, nggak semudah itu. Su Lixi mencibir, membentuk segel dengan tangannya, dan aura mengerikan keluar darinya. Kekuatan sisi gelap alam semesta berkumpul di belakangnya dan berubah menjadi seekor naga hitam yang ganas, menerkam ke arah Lu Yun dengan taring dan cakar. Pada saat yang sama, 150 kekuatan surga berkumpul di tangannya, berubah menjadi pedang api raksasa, memancarkan aura yang dapat membakar langit dan menghancurkan bumi. Pergilah ke neraka, Lu Yun. Su Lixi meraung, dan pedang api raksasa dengan momentum menghancurkan dunia menebas ke arah Lu Yun. Asteris-asteris dan pedang raksasa yang menyala-nyala itu menyerang pada saat yang sama, dan sosok Lu Yun langsung tenggelam dalam cahaya yang menyilaukan itu. Gelombang kejut yang mengerikan melanda seluruh medan perang, dengan pasir dan batu berterbangan di mana-mana dan langit serta bumi menjadi gelap. Cahaya memudar, dan sosok Lu Yun muncul lagi. Tetapi cahaya ilahi di tubuhnya telah redup, pakaiannya robek-robek, dan ada lubang berdarah yang mengerikan di dadanya yang sangat mengejutkan. Darah berwarna emas muda terus mengalir keluar, dan energi gelap yang aneh melekat pada lukanya, terus-menerus menggerogoti tubuhnya. Lubang darah di dada sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Darah emas muda itu berangsur-angsur membeku, dan energi gelap aneh itu dengan cepat menghilang, seakan-akan ditelan. Cahaya ilahi di tubuh Lu Yun juga bersinar lagi, seolah-olah serangan sebelumnya tidak menyebabkan kerusakan berarti padanya. Adegan ini mengejutkan Su Lixi dan semua orang yang hadir. Apa? Su Lixi membelalakan matanya tak percaya, bagaimana ini mungkin? Dia bingung dan bertanya-tanya apakah Lu Yun memiliki garis keturunan khusus atau kekuatan sihir rahasia yang dapat memungkinkannya menyembuhkan luka-lukanya secara instan. Setelah keterkejutan singkat, wajah Su Lixi menjadi semakin muram, dan niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Bagus, sangat bagus. Lu Yun, kau benar-benar punya banyak trik. Tapi apakah kau pikir kau bisa lepas dari genggamanku seperti ini? Angan-angan. Dia menjadi murka dan menyerbu ke arah Lu Yun lagi bagaikan matahari yang membakar dengan momentum yang mampu membakar langit dan menghancurkan bumi. Ruang di sekitar Lu Yun bergetar hebat, dan gelombang kejut energi yang dahsyat menyapu seperti tsunami, menghempaskan Sang Saoxian dan yang lainnya. Bahkan dua Master Dao Bintang 4 yang memimpin tim merasa sulit untuk mendapatkan pijakan dan mundur ke belakang dengan wajah pucat. Inilah kekuatan guru Tao teratas. Kecepatan Su Lixi sangat cepat, dan setiap serangannya membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Yang dapat dilihat oleh khalayak hanyalah bayangan samar, serta semburan cahaya menyilaukan dan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Sudah berakhir, seorang guru Tao Bintang 3 bergumam pada dirinya sendiri, matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Bagaimana Lu Yun bisa selamat dari serangan seganas itu? Dia memperkirakan Lu Yun akan berubah menjadi abu setelah 5 atau 6 serangan. Akan tetapi, serangan Su Lixi tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Dia menyerang posisi Lu Yun berulang-ulang seperti orang gila, seakan ingin melenyapkan Lu Yun dari dunia ini. Tiap serangan membuat jantung kedua pemimpin Tao Bintang 4 itu berdebar kencang. Mereka tahu bahwa setiap serangan dari Su Lixi cukup untuk membunuh mereka seketika. Bagaimana Lu Yun bisa bertahan di bawah serangan dahsyat seperti itu? Mereka tidak dapat membayangkannya. Serangan itu berlangsung lama, dan akhirnya Su Lixi berhenti. Dia terengah-engah, dengan kilatan gila di matanya. Apakah kamu mati, Lu Yun? Apakah kamu akhirnya mati? Dia bergumam pada dirinya sendiri, seolah memastikan hidup atau mati Lu Yun. Namun, pada saat ini, aura yang lebih mengerikan keluar dari Su Lixi. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, seakan-akan memeluk langit. Kaisar yang terlupakan, berikanlah aku kekuatan. Su Lixi meraung liar, dan energi gelap di tubuhnya bergulung seperti magma mendidih dan menyatu dengan kekuatan surgawinya sendiri. Sebuah pusaran hitam raksasa muncul di belakang Su Lixi, dan dalam pusaran itu, makhluk mengerikan dan gelap perlahan-lahan terbentuk. Makhluk ini menyerupai binatang raksasa, tetapi memiliki bentuk seperti manusia. Ia memancarkan aura yang menggetarkan hati, bahkan melampaui alam Master Tao dan mencapai tingkat abadi. Ruang di sekitarnya mulai terdistorsi, dan retakan besar muncul di langit, seolah-olah seluruh dunia akan terkoyak. Semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan ngeri, hati mereka dipenuhi keputusasaan. Kekuatan ini jauh melampaui pemahaman mereka bahkan merasakan jiwa mereka gemetar. Ini adalah kekuatan keabadian, kata seorang guru Tao Bintang 4 dengan wajah pucat dan suara gemetar. 4 guru Tao Bintang lainnya tampak semakin pucat, dia tahu semuanya sudah berakhir. Menghadapi kekuatan sebesar itu, Lu Yun tidak punya ruang untuk melawan sama sekali. Su Lixi mengendalikan makhluk gelap yang menakutkan dan melancarkan serangan terakhir terhadap lokasi Lu Yun. Serangan ini menampung seluruh kekuatan Su Lixi dan juga merupakan serangan terkuatnya. Sinar energi hitam itu bagaikan cahaya pemusnahan, langsung menelan Lu Yun. Terjadi keheningan antara langit dan bumi. Semua orang mengira Lu Yun telah menghilang sepenuhnya, tanpa jejak sedikit pun. Dua Master Dao Bintang 4 yang memimpin tim itu benar-benar putus asa. Mereka duduk di tanah tanpa daya, mata mereka dipenuhi keputusasaan dan ketakutan. Pada saat ini, suara tenang datang dari area yang diselimuti sinar energi hitam. Itu saja, namun, suara tenang itu bagaikan guntur yang keras, meledak dalam keheningan langit dan bumi.
Dua orang guru Tao bintang 4 yang terkulai di tanah tiba-tiba mengangkat kepala, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Area yang ditelan oleh sinar energi hitam tidaklah kosong. Sebuah tangan giok putih perlahan terentang dari pusaran energi gelap, dengan 5 jari ramping dan sendi-sendi yang jelas, bagaikan sebuah karya seni yang dibuat dengan sangat halus. Tangan ini menggenggam erat tinju Suolisi yang penuh dengan kekuatan abadi. Waktu seakan berhenti pada saat ini. Suolisi membuka matanya lebar-lebar, dan kegilaan di matanya berangsur-angsur digantikan oleh rasa takut. Dia merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di tangan itu, dan hatinya dipenuhi dengan kekacauan. Ia berusaha sekuat tenaga dan mengerahkan seluruh kekuatan dalam tubuhnya untuk melepaskan diri dari tangan itu, tetapi ternyata ia tidak dapat bergerak sama sekali. Tangan itu bagaikan penjepit besi, menguncinya erat-erat. Bagaimana mungkin? Suara Suolisi bergetar dan penuh ketidakpercayaan. Serangan kekuatan penuhnya yang mencapai tingkat abadi benar-benar ditangkap dengan mudah. Bukan hanya Suolisi, tetapi semua orang di sekitarnya, termasuk dua orang guru Tao bintang 4, menatap pemandangan itu dengan linglung seolah-olah ketakutan. Pikiran mereka menjadi kosong, tidak mampu memahami apa yang terjadi di depan mata mereka. Seorang guru Tao bintang 3 membuka mulutnya lebar-lebar, matanya hampir keluar, dia merasakan suasana hatinya berfluktuasi hebat, dia hampir muntah darah. Ini terlalu keterlaluan. Sinar energi hitam perlahan menghilang, dan sosok Lu Yun berangsur-angsur muncul. Seluruh tubuhnya bermandikan cahaya merah kemasan, seperti dewa yang turun ke bumi. Tubuh yang sempurna memancarkan aura yang kuat dan mulia, yaitu tubuh pedang abadi. Sebelumnya aku memintamu untuk memukulku beberapa kali untuk menguji kekuatan tubuh pedang abadiku. Sekarang tampaknya efeknya bagus, Lu Yun berkata ringan, dengan nada menggoda. Ternyata Lu Yun tidak sepenuhnya tidak berdaya menghadapi serangan ganas Suolisi. Dia telah menggunakan tubuh pedang abadi untuk menahan serangan Suolisi. Walau di permukaan dia tampak terluka, sebenarnya dia tidak dalam ancaman besar. Sebaliknya, dalam proses perburuan para biksu Chaos Universe itu, Lu Yun menyerap sejumlah besar energi dan memadatkan lebih banyak sel abadi. 1.500.000 sel abadi, kata Lu Yun dalam hatinya. Awalnya ia hanya memiliki 1,2 juta sel abadi, tetapi sekarang, jumlah ini telah meningkat hingga 1,5 juta yang mencengangkan. Tubuh pedang abadi dan seni pedang terpadu agung saling melengkapi. Setelah superposisi mereka, kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Sekarang, tubuh Dewa Lu Yun begitu kuat sehingga bahkan pedang Tianxing, yang hampir menjadi senjata suci tertinggi, mungkin tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Kamu, monster macam apa kamu? Suara Suolisi bergetar dan matanya penuh ketakutan. Dia belum pernah melihat kehidupan yang begitu mengerikan. Meskipun dia hanya di tingkat penguasa Dao, dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan makhluk abadi. Lu Yun mengabaikan pertanyaan Suolisi dan perlahan mengendurkan tangannya. Ledakan, Suolisi yang tak dapat ditahan lagi, terlempar mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus, jatuh terduduk dengan keras ke tanah dan darah muncrat dari mulutnya. Kedua pemimpin Tao bintang 4 melihat pemandangan ini dengan perasaan campur aduk. Mereka semula mengira Lu Yun sudah ditakdirkan mati, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Lu Yun begitu kuat hingga dengan mudah mengalahkan Suolisi. Para pendeta dari alam semesta yang kacau awalnya putus asa, tetapi saat ini mereka menyalakan kembali api harapan.